Nah, Bang, saya tertarik dengan tadi Abang menyebutkan ada Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saya mau ajak Abang untuk melihat data terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh tim Insight Politics. Ini adalah persebaran, Bang, juga dari situs Kementerian Anda tentunya, bahwa kalau dilihat yang belum 100% adalah wilayah 3 yang warna jingga. Mungkin kita akan buka di wilayah 3 ini wilayah apa saja yang sekiranya belum membuat 100% pendiriannya. Kita buka yang selanjutnya. Ini di wilayah 3. Baik, kita buka yang selanjutnya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang belum 100%, Bang. Tentu memang ini adalah salah satu fungsi dari Satgas yang dibentuk. Ini ada Kabupaten Pegunungan Arfak yang masih 2,05% begitu. Kemudian ada di Papua Barat Daya, ada yang masih 14,63%. Kemudian selanjutnya, ini sepertinya di daerah-daerah Papua ya, Bang ya, yang masih belum banyak Koperasi Merah Putih. Kemudian ada juga di wilayah Provinsi Papua dan juga ada di wilayah Papua Selatan. Khususnya dia ada di Kabupaten Mapi yang hanya 7,32%. Nah, kalau saya tanyakan begitu ya, Bang, kenapa demikian? Mengapa sebegitu sulitnya membangun koperasi di wilayah sana? Apa tantangannya? Apakah terlepas SDM? dari soal tadi ketertinggalan, baik sarana, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berdirinya koperasi-koperasi desa di daerah-daerah yang seperti ini, karena mereka juga kan adalah saudara-saudara kita. Betul. Nah, desa-desa yang khususnya ada di Papua Pegunungan dan lain sebagainya harus justru menjadi prioritas dari pendirian koperasi. Meskipun sulit, lebih lambat dibandingkan wilayah yang lain, tapi kami di Satgas menempatkan prioritas Papua, termasuk Papua Pegunungan dan yang lain-lainnya itu akan menjadi prioritas. Kita akan justru menghadirkan koperasi desa itu nanti tentu disesuaikan dengan realitas masyarakat yang ada. Nah, tetapi diharapkan dengan adanya koperasi desa, masyarakat desa ini yang tadinya hanya menjadi objek dari bantuan-bantuan pemerintah, terus terputus aksesnya dari manajemen modal dan lain sebagainya, dengan adanya badan usaha koperasi di desa-desa termasuk yang di bagian tersulit di desa-desa di Papua ini akan menjadikan warga masyarakat Papua, terutama Papua Pegunungan, untuk menjadi subjeknya. Di beberapa negara, Mbak Diana ya, di China, waktu 5 tahun pemerintahan Presiden Xi Jinping itu, Presiden Xi menyelesaikan masalah angka kemiskinan di China yang jumlahnya ratusan juta itu dalam waktu yang relatif kurang dari 5 tahun. Yang dilakukan oleh Presiden Xi adalah melakukan pembangunan basis data pedesaan. Dan butuh waktu 18 bulan untuk Presiden Xi Jinping menyelesaikan basis data pedesaannya. Tapi setelah China memiliki basis data pedesaan, Presiden Xi Jinping di China pada saat itu langsung cepat tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian dalam waktu yang sangat singkat China bisa mengurangi angka kemiskinan, bahkan bisa menghilangkan angka kemiskinan sampai dengan ratusan juta orang miskin di China. Nah, Indonesia itu juga harusnya kan jumlah penduduknya lebih sedikit, dan orang yang tinggal di Papua Pegunungannya pun juga sebenarnya relatif lebih bisa terjangkau dibandingkan dengan masyarakat di negara China yang mereka miskin tinggal di tempat pelosoknya yang susah-susah secara geografis. Tapi dengan keyakinan dan referensi dari China itu, kami yakin bahwa dengan keberadaan koperasi desa ini kita akan bisa kurangi angka kemiskinan, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Papua atau wilayah-wilayah lain yang selama ini dianggap mustahil untuk dihilangkan kemiskinan. Justru di era pemerintahan Pak Prabowo ini kami sangat yakin bahwa kita akan bisa jangkau itu dan bisa mengatasi dengan instrumen koperasi desa. Koperasi desa